pernah lah, maksudnya kita pernah lah, apalagi pas pandemi gitu ya, pernah lah kita kayak gimana nih, belum belum istilahnya belum belum cair gitu, belum gajian, belum apa segala macem ya, pernah lah di masa-masa kayak gitu. Jadi aku kayak ya Allah, kalau misalnya aku dapat rezeki, aku pengenlah berbagi. Aku nggak akan lupa sama orang-orang yang istilahnya di bawah aku gitu. Makanya aku janji ya Allah, kalau misalnya dikasih rezeki ya aku pasti inget. Tapi ada satu juga konten yang menggelitik. Kenapa? Menggelitik netizen kan, Kak, bahas sedikit soal kamu ke pasar naik mobil apa sih sebutannya, project nah itu dia mobil emang itu mobil khusus ke pasar itu seperti apa? Ya gimana ya? Hah? Itu mobil sehari-hari gitu ya, maksudnya mobil sehari-hari aku ngapain aja ya aku pakai itu gitu. Soalnya ya aku banget gitu, secara karakter ya aku banget gitu kan. Kadang kayak misalnya lagi nggak panas, lagi nggak hujan, kan atapnya bisa dibuka, jadi kayak ya seru aja, enak aja gitu pakai mobil itu. Tapi ada pro kontranya juga nggak sih, Kak, bikin konten itu kan baru bikin konten TikTok itu kan, Kak, ada pro kontranya nggak sih antara netizen ataupun tetangga, keluarga terdekat? Ya alhamdulillah responnya positif semua sih. Banyak juga yang kayak rekomen, Kak, berbagi ke sini dong gitu. Jadi buat rekomen kita di video selanjutnya gitu. Ada yang misalnya membutuhkan nih, ada yang mereka ngasih rekomen yang memang kalau kita lihat cocok, terus bener sesuai ya, kadang kita samperin kayak gitu. Jadi alhamdulillah malahan nggak ada yang gimana-gimana, malah support semua sih gitu. Aku balik lagi ke mobil boleh? Ada histori sendiri nggak sih di mobil itu? Mobil pertama dengan uang atau mobil dari suami pertama kali kasih ke kakak, atau histori yang mendalam mobil itu? Gimana mobil ya? hadiah, atau mobil beli sendiri, atau mobil impian lah, atau Gimana yang banyak bang mobilnya hadiah apa? Mobil hadiah aja bilangnya dari suami. Ya beli sendiri. Iya dari usaha aku beli sendiri. Iya dari jualan mie ayam. Mie ayam gitu. Jadi orang udah mie ayam aja bisa beli mobil. Nah mobil itu mungkin ada histori sendiri untuk seorang Ray Utami nggak sih? Makanya dipakai kemana-mana, sampai ke pasar pun dipakai gitu. Ya itu melekat banget sama diri aku, jadi kemana-mana aku pakai itu. Ya ya senang, happy, udah kayak temen gitu ya, udah kayak ada chemistry-nya lah sama mobil itu. Karena kan aku beli sendiri gitu kan, pakai uang sendiri, dari merintis gitu ya, dari awalnya, dari mulai jualan aman ya, dari awalnya kayak jualan mie ayam, terus sekarang berkembang jadi restoran. Dulu kan benar-benar jualan mie ayam doang nih, nggak ada jualan yang lain. Terus berkembang, sekarang ada baksonya, ada nasi gorengnya, terus ada restorannya, terus ada cabangnya juga. Alhamdulillah gitu kan, aku kumpulin gitu kan, karena aku kan nggak ada kebutuhan yang harus bayar apa karena kan ada suami. Jadi uang dari aku berbisnis itu ya aku kumpulin, ya aku beranikan diri. Aku pengen punya mobil yang aku banget gitu. Berarti salah satu mobil impian ya? Ya mobil impian, terus ya suka aja gitu, karena ya itu dia, aku seneng kayak bisa ngelihat jalan kayak gitu sih, kayak berasa ini aja, kayak berasa naik motor. Karena mobil itu kan kadang kalau kita lagi kayak sumpek gitu, kita buka atapnya gitu. Tapi itu adalah usaha dari payah dari usaha kakak, dari bisnisnya kakak yang kebagusan kerasa Ya. kan, dari yang mie ayam yang biasa sekarang udah jadi rumah kuliner gitu. Ya, Tapi apa yang jauh itu parah juga nggak sih, Kak, sebenarnya dari Ya awalnya ya sempat kayak speechless gitu ya, ini bakalan
bakal rame nggak ya, bakalan kayak sepi-sepi aja, tapi sampai kayak apa ganti bidang aja gitu kan, aduh dah. Tapi kayaknya masa baru segitu doang udah nyerah gitu, jadi aku langsung lanjut aja terus. Malah aku ngembangin lagi menu-menu yang lainnya setiap hari, setiap bulan, bahkan ada menu-menu baru kita test food, customer oke, kita jual, dan kita ada online-nya juga kan. Jadi online juga membantu gitu, penjualan online juga membantu sekali. Nah, gimana sih Kak perasaannya Kakak nih dari titik terendah terus akhirnya menjadi sekarang bisa berbagi-bagi terus punya usaha banyak gitu Kak, berasa bersyukurnya seperti apa sih Kak? Alhamdulillah, puji syukur semuanya kan berkat doa orang-orang tersayang juga, berkat doa orang tua pasti, berkat doa suami, berkat doa saudara-saudara juga, mungkin berkat doa aku sendiri juga yang Allah jabah gitu. Alhamdulillah ya. Untuk untuk rasa berterima kasihnya itu aku janji selalu ingat dan selalu akan berbagi sama teman-teman yang ada di sekitar aku dulu nih, yang deket dulu gitu. Aku pasti akan bagi, walaupun nggak penting nilainya ya, yang penting kan keikhlasannya gitu. Dari Kare sendiri nih Kak menembus kayak beberapa hujatan mungkin ya kan banyak orang yang juga nggak terima misalnya jadi berbagi-bagi ataupun punya jadi kaya sekarang. Nah terus kayak menembusnya gimana sih Kak, kayak hujatan-hujatan yang kayak komen-komen yang jahat gitu Kak, apa bodo amat atau seperti apa? Alhamdulillah aku positif banget ya, jadi apa yang diiniin ya aku tanggapi dengan pemikiran positif aja gitu, karena aku memang niat itu ya memang niat memberi gitu, maksudnya niat memberi gitu, nggak ada niat yang lainnya, jadi aku tanggapin semuanya dengan positif. Memberi ini sama Kare itu dijadikan kayak rasa bersyukurnya Kare juga nggak sih sekarang dilimpahkan rezeki yang begitu banyak gitu. Ya, aku dulu sempat bernazar ya, kalau misalnya aku dikasih rezeki gitu ya, misalnya yang benar-benar tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, ternyata Allah kasih, ya udah aku laksanakan nazar aku gitu. Aku nggak boleh lupa, nggak boleh nggak boleh takabur, nggak boleh lupa, nggak boleh kayak terlena gitu. Ya karena orang yang awalnya dari bawah pasti akan inget terus gitu ya, akan inget terus masa-masa dia dulu kayak gimana gitu, jadi nggak akan pernah lupa gitu, insya Allah. Saat memberikan sesuatu ke orang lain nih Kak, ada nggak sih rasa Kakak flashback dulu gitu, oh ya ampun gue pernah sesusah itu dulu, ya ampun gue tuh sebelum jadi Ray Utamil sekarang pernah ada di posisi itu. Oh iya, dulu pernah, dan pasti mereka tuh ya, jadi makanya aku bilang kita tuh kalau ngasih tuh ya nggak apa-apa, nilainya tuh nggak harus gede gitu loh, semampunya kita, tapi orang yang dikasih itu pasti akan bahagia banget, sampai terharu, sampai nangis, sampai menitikkan air mata gitu, pasti akan, dan orang itu juga pasti akan berdoa buat kita gitu, jadi berkah gitulah, doa itulah yang akan menjadi keberkahan buat diri kita. Lagi aku merasakan banget dari hati orang-orang yang kita tolong itu, benar-benar doanya langsung naik ke atas. Jadi aku berharap ya, nggak berharap sih, ikhlas ya, maksudnya ikhlas. Dan karena aku pernah ngerasain, jadi aku juga pernah dulu ditolong sama orang, pernah ngedoain buat orang itu. Ya semoga dia panjang umur kayak gitu-gitu. Jadi kayak happy, berasa banget ternyata di dunia ini tuh masih ada orang baik gitu. Tapi dari suami sendiri ngasih dukungan penuh nggak sih Kak dengan Kakak ini berbagi terus bikin konten juga yang berbagi-bagi gitu? Ya, suami mendukung sesuatu yang positif gitu ya, sesuatu yang kayak berbagi untuk sesama. Semua tergantung niat. Kalau memang kamu niatnya memang mau ngasih, ikhlas gitu ya, lillahi ta'ala, ayo lakukan gitu. Yang penting jangan ada niat-niat yang lain lah selain itu gitu. Istilahnya jangan ada niat yang lain ya, istilahnya
kapanpun, makanya kapanpun dimanapun ya kamu harus standby nih, kan kamu niat berbagi. Jadi aku kayak di mobil gitu ya kan, atau di tas itu aku selalu sedia untuk suatu waktu aku lewat misalnya diparkirin sama Pak Oga gitu ya, ya udah aku kasih langsung buru-buru gitu. Jadi nggak perlu ngambil ke bank dulu atau apa, aku standby gitu. Jadi kamu bener ya gitu, jadi harus komit gitu. Kalau misalnya emang mau kayak gitu ya kamu harus ini dong, maksudnya harus jangan setengah-setengah gitu, harus all out gitu. Gimana nih Kak kalau di suatu ketika nanti ada permainan yang maksudnya ada orang yang nggak terima gitu dengan berbaginya Kare gitu kan, dengan dikontenin gitu. Karena kan banyak nih beberapa youtuber yang lain gitu kan, artis lain sih berbagi tapi diomongin gitu karena dikontenin, karena kan berbagi yang benar itu adalah nggak dikontenin gitu Kak. Nah, tanggapan Kakak sendiri nanti bakal kayak gimana kalau misalnya ada menyecar Kakak seperti itu? Aku sekarang apapun itu aku harus berpikir positif. Apapun yang masuk ke stimulus aku harus berpikir positif gitu. Jadi aku nggak boleh suuzon. Apapun itu ya aku positif aja gitu. Nggak mau ngambil pusing ya kalau misalnya ada orang yang kayak misalnya iri atau nggak sirik gitu pengen ngomongin kenapa bagi-bagi harus di konten gitu. Aku bener-bener nggak mau keganggu sama yang kayak gitu, karena kalau misalnya kita mikirnya negatif, nanti energi di dalam diri kita juga ikutan negatif. Jadi aku bener-bener pengen yang masuk ke dalam diri aku, termasuk lingkungan sekitar aku pengen yang positif-positif aja. Jadi aku bener-bener nggak mau yang nggak mau yang terlalu ini banget, nggak mau yang terlalu negatif thinking banget jadi orang. Jadi harus positif. Jadi kita tuh harus berprasangka baik sama siapapun itu. Kak, selain mobil nih Kak, ada nggak sih koleksi-koleksi Kare sendiri gitu yang dari dulu Kare itu pengen ngoleksi dan sekarang tuh udah kesampaian untuk ngoleksi gitu Kak, atau mungkin tas atau emas atau apa gitu Kak? Yang dari dulu koleksi yang pengen banget, sekarang udah kesampaian. Mungkin sekarang buat banyak berlian. Koleksi duit. Koleksi duit. Apa ya barang-barang ya kalau perhiasan ya namanya cewek pasti punya lah ya kan. Koleksi tas juga pasti namanya cewek pasti punya gitu kan. Mobil ya karena kita mau mobilitas tinggi kemana-mana ya mobil juga pasti punya gitu kan. Uang juga kemana-mana harus punya uang. Jadi kita harus ya mau tidak mau ya suka mengoleksi uang gitu buat kehidupan sehari-hari kita gitu. Kayak barang dari koleksi yang kayak nilainya Fantastis. Oke. Kalau pengalaman yang belum pernah sih ya karena kayak untuk menjadi wanita-wanita maskulin gitu ya kan, selama ini aku feminin banget. Di satu sisi aku juga kayak seru punya komunitas motor besar gitu ya, moge. Nah itu aku juga koleksi motor besar barengan sama suami aku gitu. Jadi kita touring bareng. Nah itu menurut aku ya untuk sebuah motor ya harganya cukup fantastis ya, kadang-kadang mengalahkan mobil juga gitu harganya. Itu yang menurut aku koleksi yang itu sih paling itu aja. koleksi yang fantasi motor. Ya motor moge, motor gede. Nah kan aku lihat di konten juga di TikTok juga nih Kakak lagi bangun rumah ya, udah sampai berapa persen tuh? Bangun rumah baru 70%, jadi masih finishing ya, belum selesai banget lah, kemungkinan 2 bulan sampai 3 bulan lagi, doain ya. Itu salah satu rumah impiannya Kakak tuh suami nggak sih? Ya aku memimpikan itu karena itu tepatnya ada di depan gunung gitu kan, jadi view-nya tuh bener-bener kanan kiri depan belakang gunung semuanya. Dan itu aku pengen kan punya kolam renang yang ada di atas, biar kita kayak seperti healing di villa gitu kan. Jadi kayak walaupun di rumah tapi konsepnya kayak konsep healing gitu. Jadi itu rumah impian juga sih. Berarti termasuk rumah mewah ya kan? Karena dari kumpulnya Ya mewah atau tidaknya ya mungkin
bisa dinilai sama orang lain ya. Kalau aku sih, menurut aku itu cukup. Menurut aku itu cukup buat aku sama anak-anak, kayak konsep liburan healing di rumah tapi kayak berasa liburan karena ada kolam renangnya, terus ada yang nanti home theaternya lah gitu, maksudnya biar bisa nonton sama anak-anak, jadi nggak perlu ke bioskop lagi. Anakku orangnya males jalan-jalan yang terlalu gimana, jadi aku pengen kayak ciptakan apa yang biasanya orang datengin ada di rumah sendiri gitu. Luasnya sendiri berapa kak? Sama berapa lantai? Luasnya 1.500. Berapa lantai? Dua? Tiga lantai. 3 lantai, 4 lantai sama yang rooftop ya. Jadi itu adalah impian dari kakak dan juga suami. Amin ya, mudah-mudahan lancar, berkah semuanya, mudah-mudahan betah, kita nyaman gitu. Untuk memiliki rumah impian itu perlu kocek depan dalam nggak sih kak? Lumayan ya, karena sekarang ngebangun rumah apa-apa serba, kalau kita yang mau bagus bahannya kan serba impor. Nah itu jadi agak lumayan gitu, tergantung kita ada kelas-kelasnya juga sih, maksudnya kita mau bahannya yang menengah ke bawah, apa menengah atau menengah ke atas, atau yang luxury banget gitu, tergantung keinginan dan kebutuhan masing-masing yang punya rumah. Jadi kalau makin keinginannya makin tinggi ya harganya juga makin tinggi. Kadang-kadang ada beberapa yang kita kayak pesennya di Jerman misalnya, ada pesennya di mana gitu. Ada part-part yang bahannya didatangkan impor gitu. Kayak misalnya bathtub gitu kan. Kayak bathtub kan aku kan senengnya bathtubnya yang gede gitu kan, yang bisa sama anak-anak, mandi sama anak-anak gitu. Jadi aku pengennya yang custom gitu, dan custom itu kan lumayan import gitu, jadi agak lumayan. Nah itu kayak untuk kamar mandi kayak gitu-gitunya ya, itu sih yang impor itu ya agak lumayan. Agak lumayan. Berarti spesialnya rumah kak Rey ini yang lagi dibangun, selain ada kolam renang roofopnya, ternyata juga barang-barangnya impor ya? Ya kalau kita mau kualitas bagus nggak harus impor sih. Kalau kita mau kualitas bagus, kita pilih barang-barang yang bagus, karena kalau kita pilih barang-barang yang bagus, walaupun misalnya harganya mahal, tapi akan awet, akan sampai berpuluh-puluh tahun. Jadi itu menurut aku malah jadi murah, karena kan kepake lama gitu, daripada pakai barang-barang yang misalnya jelek terus cuma setahun 2 tahun akhirnya harus ganti lagi, malah menurut aku itu akan menekan kos terlalu boros gitu kalau menurut aku ya. Tadi dicontoh, Kabar nggak ada kabar, nggak ada kabar, yang lain aja. Kesel nggak sih? Bumil nih. Kesel nggak sih kak? Lagi diem-diem di klik. Mungkin dari Next. bangun rumah itu. Iya, itu dari Next. ke pasar naik ongkir. Next. Mas Rinda lagi Gue mau itu udah. udah kali kak, gimana nanti ke depannya nih kakak ada rencana apa kak, dengan project mungkin ataupun bisnis lagi di luar dari yang tadi kita omongin? Kedepannya pokoknya biar aku bisa mengembangkan bisnis, dan aku biar bisa juga berbagi terus sama semua masyarakat Indonesia, yang terutama yang deket-deket tempat tinggal dengan aku. Mudah-mudahan bisa terus berbagi, dan makin bisnis aku lancar ya makin aku berbaginya juga lancar gitu. Amin. Thank you. Topik keren.